Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan bertolabul ilmi pada channel YouTube kesayangan kita, YouTube Kupas Tuntas, YouTube Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat. Dalam makom majelis zikir Marifatullah, insyaallah kita tidak akan henti-hentinya berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah dimanapun berada, insyaallah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai nilai sebuah tauhid, yaitu iman. Ingat, tauhid itu dibutuhkan iman. Kalau kita meningkatkan wawasan kita, tentu dengan meningkat wawasan pastilah meningkat kodrat dan derajatnya rohani kita. Kenapa? Karena wawasan yang di dalam hukum tauhid itu adalah derajat. Kalau kita belum pernah tahu, tiba-tiba kita tahu dan kita mengimaninya, maka terjadilah kenaikan derajat oleh kita. Nah, inilah yang diharapkan, yang mana kalau kita tidak mendapatkan kekuatan dari derajat pada diri rohani kita, maka kita sulit untuk mengimaninya. Kenapa? Powernya, kekuatannya itu, ini yang tidak bisa menerima perubahan dari tingkat ke tingkat tauhid tadi. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pada pemahaman tauhid, kita diajarkan untuk bisa mengimani tingkatan demi tingkatan tauhid tersebut. Tapi dalam masa dan waktu kesempatan ini saya akan membagi wawasan tentang bertauhid dan meningkatkan iman pada jasad yang disebut makomnya Adam. Inilah yang menjadi suatu bahasan kita pada pertemuan ini, yaitu tentang hakikat dan wujud daripada sifat zahirnya Allah yang disebut dengan kodrat Adam. Dikatakan sebuah zahirnya Allah bersifat kodrat sir bagi Allah.
Nah, tetapi karena sir ini sudah menjadi sebuah wujud, itu dinamakan kodrat. Kalau sebuah kodrat, kita harus tahu Adam pada kodrat maujudnya Allah seperti kita ini, dia adalah bersifat baharu. Apa yang dikatakan baharu? Dia bisa memunculkan kodrat apa yang menjadi pokok amalan. Inilah yang dikatakan baharu tadi. Apa yang dia munculkan? Dikala kita dalam kodrat izzatullah bersifat Muhammad, maka dia akan mewujudkan sebagai pewaris Muhammad. Nah, dia akan mewujudkan dohirnya Muhammad. Begitu juga kalau kita dalam makom ilahiyah, yaitu mewujud sir amnya Allah dalam sifat diri batin. Dia juga bisa memunculkan diri sir kodrat batin, seperti kodrat batinnya 4 nur di bawah kulit, daging, urat dan tulang. Dia akan munculkan. Bagaimana dengan kodrat zat di wadi mani manikam? Dia juga bisa memunculkan kodrat Muhammad. Begitu juga dengan batinnya Allah. Napas tanapas ampas nupus di bawah kulit daging dan tulang, itu dia juga bisa memunculkan. Maka jatuhlah Adam sebagai prasangka. Prasangka bukan praduga. Prasangka adalah kedudukan. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu tauhid, jadi jangan kita memisah-misahkan, karena kodrat ahad ini adalah satu yang berkodrat banyak. Beda dengan pemahaman wahid, satu tetap satu. Ini yang dikatakan baharu. Jadi kalau kita sudah mengkaji, kalau dia dalam kaji wujud nur, dia akan mendapatkan kodrat nur. Baharu juga. Baharu ini kan sir. Sir itu ada 2, rasa dan rahasia. Nah, kalau umpamanya kodrat rahasia dari jasad ini sudah kita dapat, contohnya lapisan daripada an-nazir, kulit, daging, urat dan tulang, dapatlah nur, nurullah, nur Muhammad, nur haknya Allah. Maka dia akan menimbulkan sirhunya, yaitu rasa dari kerahasiaan tadi. Tapi kalau dia belum menerima, atau kita belum ikhlas menerima kodrat, maka dia tidak akan mendatangkan rasa. Rasulullah kan sudah sampaikan, man lam yazud fa lam yarib. Orang yang merasakan niscaya akan mengetahui. Nah, bisa enggak kita bisa merasakan? Salah satu contoh pada si baharu, selambar rambut pada tangan kita. Rambut itu sudah tahu, rambut itu tidak berdarah, tetapi dia tidak berurat dan tidak berdarah. Tapi kenapa dia bisa merinding, naik? Berarti sir rasa itu sudah menyentuh kepada nikmat, menyentuh kepada wujud. Padahal dia tidak ada kodratnya selembar rambut, tidak ada darahnya, tidak ada rasanya, sakit dipotong kuku juga tidak, rambut juga tidak. Tapi kenapa dia bisa merasakan? Inilah baharu. Jadi gunanya kodrat baharu adalah sebuah kodrat yang maujud. Maujud dalam arti dia bisa mewujudkan rasa, bisa mewujudkan pandangan, dan bisa menerjemahkan apa yang akan dicari. Waz-zahiru 'alal batinu. Artinya zahir ini adalah memperlihatkan yang batin. Jadi si baharu ini dia bisa menjadi kodrat batin, kodrat nur, kodrat zat, kodrat sir, kodrat wujud. Kembali kepada tingkat tauhid dan iman tauhid kita. Kalau dalam tingkatan kajian dia mendapatkan wujud batin, maka dia akan mewujud sebagai lahu.
Bisa juga dia wujud sebagai hayat lahi, bisa juga dia wujud sebagai aras laha. Tapi kalau masalah ruhu dia akan menjadi kodrat, bukan ruha, tapi dia menjadi kodrat. Kodrat dari ruh hayat, ruh kodrat. Nah, ini bisa dia menerjemahkan. Jadi maujud inilah yang dikatakan bersifat sibaharu. Jadi kalau kodrat Adam bersifat sibaharu, ini berarti kita harus bisa menerima perubahan daripada kodrat tauhid tadi. Makanya para hadirin dan jamaah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu sir dari Allah, itu perantara kodrat anazirnya Adam, anazirnya jasad kita. Dia bisa merasakan kedatangan siapa dia, apa wujud yang muncul, kemana wujud ini berjalan, apa kodrat yang terjadi. Penterjemahan Jabariyahnya itu sangat cepat oleh kodrat si baharu tadi. Kodrat baharu ini adalah kodrat sebuah lembaganya Allah, yang mana dia bisa mewujudkan seperti an'am. An'am itu adalah an batin, am yang terlihat. Nah, kalau kita melihat batin, tidak berpisah an dengan am, tetapi yang am itulah adalah an. Tapi kuat enggak iman kita di situ mengatakan an itu adalah am itu adalah an, karena hanya perbedaan terlihat dengan tidak. Nah, ini yang katakan iman tauhid tadi. Jadi kalau kita sudah bisa menerima kenyataan si baharu Allah dalam kodrat-kodrat pentajalian, memang Adamlah yang bersifat malam jazud ma'alam yarib, yang bisa merasakan, dan hanya dari Adamlah, dari kodrat jasad zahir inilah kita bisa mendapatkan penterjemahan. Mana penterjemahan? Rahasia dan rasa, sir usir. Begitu dia datangkan rasa, maka rahasia akan menterjemahkan. Inilah yang dikatakan dengan si baharu. Jadi jangan kita berpikir Adam dalam kodratnya. Kalau Nabi Adam dengan kodratnya Adam, perbedaannya adalah warasatul anbiya, dia adalah mewarisi. Kalau Muhammad rohaninya kita warisi, Adam nuraninya, Allah rabbaninya. Nah ini, tetapi kalau kita mengatakan wujud ini hidupnya terpisah, itu salah. Adam ini adalah si baharu yang bisa menerjemahkan dan menghadir dan melayani kehadiran apapun tajalli batin yang datang dari dalam. Apa tajalli batin yang dari dalam? Itu yang akan diterjemahkan oleh si baharu ini. Dan sir kedua, dia akan menerjemahkan kerahasiaan ini melalui hati dan firasat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi sangat jelas perubahan dari si baharu ini, dia elastis. Si baharu bisa menerima kedatangan siapapun karena Adam sifatnya menanggung. Dialah yang menanggungkan semua perwujudan yang akan masuk ke dalam kodrat. Maka terpisahlah kata kodrat, kata wujud, kata sir, dan kata batin. 4 makom besar dalam Islam yang harus dituntaskan dalam penyempurnaan hayatullah. Maka kita coba menikmati kodrat-kodrat tersebut dengan adanya kodrat si baharu. Bagaimana dengan kodrat-kodrat di dalam sebagai jauharnya basita? Jauhari basita, jauhar basita itu adalah yang memunculkan. Jauhar basita yang memunculkan kepada si baharu, maka diterjemahkan oleh lahud. Lahud ini getaran. Nah inilah yang menyambung, inilah rasa yang tersambung.
sambung rasa. Inilah kontrol diri yang sangat bagus. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan pengalaman bagaimana menterjemahkan dari baharu tadi, bahwasanya ini makna yang disampaikan oleh Allah perantara kodrat diri, maka kita sudah luas dalam menterjemahkannya. Tapi kalau kita belum mampu menterjemahkan, belum memahami bagaimana baharu ini menerima bahasa kalamiah dari Allah, sulit kita untuk bisa tersambung kepada batin khaliknya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita belajar mulai dari jasad sampai kita belajar menuru diri panafillah, sampai kita belajar menuju diri an dan am, akhirnya sampai kita menghimpun kepada baharu diri. Diri si baharu perasa, pelihat dan menikmati, menanggung segala wujud yang datang dan yang akan mewujud. Maka yang mewujud inilah yang akan menanggung. Kalau Allah katakan berupa-rupa aku pada Adam, maka jelas pada wajah. Itu salah satu penanggungannya. Yang kedua, berkodran aku pada Muhammad, mimha mimdal, wujud dan bentuk daripada wujud mewujud ini. Dan aku adalah wazahiru wal batin, wazahir wal batin. Aku zahir dan batin. Maka juga bisa si baharu menterjemahkan bahwasan zahir ini adalah kodratnya batin. Jadi peluasan sangat luas sekali. Kalau kita sudah bisa menikmati, maka sinyal-sinyal ketuhanan itu akan sampai kepada aras. Nah, inilah aras. Mau dijadikan aras, dia bisa. Si baharu ini mau dijadikan qudsi, dia bisa. Mau dijadikan iradat, dia bisa. Maka barang siapa yang berprasangka lemah kepada Allah, maka lemahlah ketentuan Allah pada dirinya. Tapi barang siapa yang bisa menterjemahkan kedudukan dan sirnya Allah pada si baharu, maka dimuliakan Allah, dia dinaikkan derajatnya agar dia bisa menerima. Laisa kamitslihi min syai'un, tidak ada yang setara dengan wajah-wajahnya Allah. Seperti ditentukan dalam mukallifatuhu lil hawadis, dengan sifat Allah yang menjadikan semuanya sifat berbeda. Tidak ada yang sama dijadikan oleh Allah. Nah, ini sudah terlihat. Semua kalam-kalam Allah ditanggung oleh si baharu, dijawab oleh si baharu. Kodrat ini bisa menjawab kesulitan batin, sir dan wujud yang ada di dalam diri kita, asal kita mau belajar mentadabur diri. Asal kita mau belajar mentadabur diri, menggali, mentajazus diri, insya Allah akan pernah kita dapatkan. Insya Allah pasti muncul. Tapi kalau perubahan kodrat kita, nilai-nilai tauhid yang kurang kita mengerti, yang kurang kita paham, maka kita akan salah menterjemahkan. Tapi kalau kita sudah bisa menterjemahkan setelah kita mendapatkan wasilah yang ada dalam baharu tadi, bagaimana pertanda gerakan kehadiran Allah, kehadiran nur, kehadiran zat, kehadiran batin, kehadiran sir, kehadiran wujud. Si baharu, penampilan Allah ditampilkan. Wujud apapun yang menjadi tajalli bagi manusia, maka dia bisa menterjemahkan tajalli tersebut. Ini yang dikatakan kodrat Adam itu si baharu. Jamaah yang dirahmati Allah,
Jelas sekali. Kalau perbuatan si baharu adalah menanggung dari segala yang mewujud dan menterjemahkan, makanya dikatakan kodrat Adam jatuh kepada kodrat Muhammad jatuh kepada ilmu, dan kodrat Muhammad kepada iradat, dan kodrat Allah kepada kodrat. Ini yang dikatakan kodrat, iradat, dan ilmu. Maka Adam jatuh si baharu, makanya disebut dengan al-ilmun. Inilah sebuah asma Allah yang bernama ilmu. Allah fi zahiru, berarti Allah berwujud pada sifat zahir. Nah, maka ditampilkan oleh si baharu apapun bentuk wujud yang akan mewujud, si baharu akan menjadikan apa yang ingin makrifat jalankan. Untuk itu para hadirin dan jamaah, mulai saat ini kita sudah mengetahui bahwasanya yang namanya sebuah kodrat, dia bisa menterjemahkan suatu naluri yang datang dari batiniahnya Allah, atau dinamakan bahasa batin dengan kauninya Allah. Inilah yang dikatakan kodrat. Untuk itu sama-sama kita selalu belajar mentadabur diri agar kita bisa lebih meningkatkan pemahaman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para hadirin dan jamaah rahimakumullah, mari kita selalu meningkatkan pemahaman kita kepada Allah agar kita bisa menjabarkan hubungan hablum minallah kita. Jangan nanti lain yang didatangkan, firasatnya lain lagi yang kita terjemahkan. Kenapa? Karena tidak sir usir, karena tidak kerahasiaan itu menuju alam yang rasa. Kalau kerahasiaan itu datang kepada rasa, maka kita sudah bisa menjabarkan apa yang dimaksud oleh sir Allah kepada kita. Tapi kalau belum kita tersambung dalam sifat kesirannya Allah ke dalam wujudnya semula, maka si baharu dia tidak bisa menterjemahkan. Tapi kalau pemahaman maujudullah ini benar-benar kita sudah kita kuasai, insyaallah memudahkan kita di dalam memaknai kode-kode yang diturunkan oleh Allah. Salah satu itaku firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah bagi engkau firasat awalmu, karena itu datang daripada aku. Tapi kan syaratnya binurillah. Kalau memang sudah berdiri nurullah itu di dalam kolbi kita, maka kita sudah bisa si baharu kita menerima kode etik dari Allah dalam rangka menjalankan hayat kita di dunia dan akhirat. InsyaAllah para jemaah, mari kita berwawasan selalu mengenai hakikat-hakikat Allah pada diri kita, agar lebih cepat kesempurnaan daripada kodrat-kodrat Allah dalam diri kita. Supaya lebih cepatnya sempurna, tentu kita harus belajar meningkatkan pemahaman hakikat di dalam ilmu tauhid. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan bisa menjadi suatu pedoman dan terlepas daripada prasangka yang dikatakan praduga. Karena tidak dimungkinkan prasangka menjadi praduga, tapi yang diikhlaskan oleh Allah adalah prasangka yang menjadi kodrat dan derajat. Lemah prasangka kita, maka lemahlah wujud dan pertolongan Allah kepada diri kita. Semakin kita muliakan dalam prasangka dengan wawasan yang kita pelajari, maka lebih dimuliakan lagi oleh Allah terhadap apa yang telah Dia sampaikan kepada kita.
baik para muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan kita, tentunya dengan belajar dan belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.